Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, uhayyikum bitahiyyatil islam, bitahiyyati ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepadanya dan kita bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Kita memohon ampunan atas semua dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik dosa-dosa besar maupun dosa kecil, dosa-dosa yang kita rasakan dan dosa-dosa yang tidak kita rasakan. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, Allah yang maha luas ampunannya, tapi tetap diperlukan permohonan dari kita. Kita harus memintanya, karena tanpa kita memintanya, kita tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah begitu sabar dalam mengemban risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang begitu sabar menjalani hari-harinya dengan penuh ujian dan cobaan, yang sangat besar kecintaannya terhadap kita sebagai umatnya. Bahkan suatu ketika Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat, "Aku merindukan umatku." Maka seketika sahabat mengatakan, "Oh ya Rasulullah, bukankah kami ini umatmu?" Rasulullah SAW menjawab, "Benar, engkau adalah umatku, bahkan engkau adalah sahabatku yang senantiasa menemaniku dalam menyampaikan dakwah Islam." Lalu para sahabat bertanya, "Lalu siapa umatmu yang engkau rindukan wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Umatku yang tidak pernah bertemu denganku, yang tidak hidup sezaman denganku, tapi begitu merindukan aku, senantiasa menjalankan apa yang telah aku contohkan." Inilah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirindukan oleh beliau. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang dirindukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah, bukan ibadah yang dibuat-buat. menjalankan ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
juga kepada keluarganya yang telah sama-sama berjuang, khususnya istrinya tercinta Sayyidah Khadijah yang begitu besar jasanya terhadap perjuangan dakwah Rasulullah SAW, dan juga kepada para sahabatnya, para tabi'in, itba'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya. Hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di majelis yang dipenuhi dengan keberkahan, kita dapat sama-sama duduk kembali dengan penuh kekhusyuan, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ini, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan duduk di majelis ilmu adalah akan diturunkannya ketenangan ke dalam hati dan diliputi oleh para malaikat. Malaikat hadir di majelis ilmu, mendengarkan apa yang disampaikan dan mendoakan setiap orang yang duduk di majelis ilmu yang dengan khusyuk mendengarkan apa yang disampaikan. Betapa bahagianya ketika kita didoakan oleh makhluk yang suci, makhluk yang tidak pernah berbuat dosa, makhluk yang tidak pernah membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka doa malaikat pasti akan dikabulkan. Inilah diantara keutamaan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan saudara kita yang belum mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk mau melangkahkan kakinya ke majelis ilmu, Allah berikan hidayah. Karena ini adalah di antara usaha kita untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Karena kita semuanya sudah tahu, bahkan kita meyakini bahwasanya kita berada di alam dunia ini tidak ada yang kekal abadi. Sehebat apapun, sekuat apapun, sekaya apapun, dia tidak akan bisa kabur dari yang namanya kematian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya mendapatkan amanah dari pengurus DKM Masjid Istiqamah, yang mana sebenarnya pada malam hari ini adalah jadwalnya Ustadz Wahyu hafizahullah, yang qadarullah pada malam hari ini beliau tidak bisa hadir untuk menyampaikan nasihat dikarenakan ada hal yang tidak bisa ditinggalkan. Sebagaimana informasi yang didapatkan adalah bahwasanya mertuanya sedang diuji oleh Allah dengan sakit. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, maka kita sama-sama mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan dengan sakit yang diderita ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai penghapus dosa. Karena terkadang kita ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, kita menganggap Allah Subhanahu wa taala sedang menghinakan kita. Kita menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak perhatian terhadap kita. Sungguh ini persangkaan yang keliru. Justru di antara bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sayang terhadap hambanya adalah dengan diuji kesehatannya, yang tadinya bisa sehat, bebas bergerak ke sana kemari, maka dengan diuji dengan sakit,
Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah semangatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaan orang yang sakit, ibadahnya 2 kali lipat dari ibadah orang yang sehat. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia menerima dan bersabar dalam menghadapi ujian tersebut. Dan sebagian kita lupa ketika kita sakit akan kewajiban kita. Di antaranya adalah kewajiban salat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita tata cara, keringanan ketika kita sedang sakit. Selagi kita masih bisa mampu untuk salat walaupun dengan badan letih, sakit sampai bergetar. Ketika kita mampu untuk berdiri, maka salat sambil berdiri. Dan kita akan mendapatkan pahala salat 2 kali lipat dibandingkan dengan salat orang yang tidak sedang sakit. Adapun orang yang tidak kuat untuk salat dalam keadaan berdiri, maka dibolehkan salat dalam keadaan duduk. Dan begitu juga orang yang tidak kuat salat dalam keadaan duduk, maka dibolehkan salat dalam keadaan berbaring di tempat tidur. Dan orang yang tidak sanggup melakukan salat dalam keadaan berbaring, maka bisa dengan isyarat mata. Inilah di antara rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa ibadah ini tidak boleh ditinggalkan. Bahkan dalam kondisi mendesak pun, ketika peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap melaksanakan salat. Bahkan ada cara khususnya yang dijelaskan dalam bab salat khauf, salat dalam keadaan ketakutan. Ada tata cara khusus. Maka ini menjadikan peringatan bagi kita yang sehat, yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan banyak amalan saleh, tapi dia tidak memperdulikannya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan sakit, ini adalah salah satu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bertambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lain, di kajian Jumat sore saya sudah menyampaikan kepada ibu-ibu bahwasanya ada 2 syarat diterimanya amal saleh kita. Karena kita tidak tahu apakah amalan kita diterima atau tidak. Tapi kita harus tahu syarat agar amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 syarat tersebut, yang pertama adalah ikhlas. Yang mana di pertemuan kajian Jumat sore sudah saya jelaskan, yang dimaksud dengan ikhlas bukan apa, Bu? Bukan tidak mengharap apa-apa. Sudah dibuka, Bu, makna surat Al-Ikhlas? Terjemahannya sudah dibuka. Sekarang sudah banyak ada tafsir yang diterjemahkan, bisa dibaca. Waktu itu sudah saya jelaskan, kalau kita amati surat Al-Ikhlas, apakah di ayatnya ada kalimat Al-Ikhlas? Kalau surat An-Nas di ayatnya ada, Qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq begitu juga, dan surat-surat yang lainnya. Kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Ikhlas, maknanya adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah, Dia Allah Al-Ahad.
yang Maha Satu. Allahus Samad, Allah tempat meminta perlindungan. Ini adalah makna ikhlas. Yang mana ikhlas ini adalah di antara syarat agar diterimanya amal ibadah kita. Jadi ikhlas itu adalah apa, Bu? Tauhid. Maka kita harus mengkaji lebih dalam apa itu tauhid. Tauhid adalah ifradullah ta'ala, mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tauhid merupakan lawan dari syirik. Jadi syarat pertama amalan seseorang diterima dan tidaknya adalah amalan tersebut harus ikhlas, harus dilandaskan dengan tauhid. Dan tauhid ini dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Bahkan orang kafir, orang ateis yang tidak meyakini adanya Tuhan, sebagian ada yang tidak meyakini adanya Tuhan, orang ateis, sebagian ada yang meyakini. Tapi ketika sedang dalam keadaan mendesak, orang tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan mentauhidkan Allah. Dia tidak meyakini zat selain Allah yang dapat menolong dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menolong orang tersebut. Ini bukti bahwasanya tauhid dapat menyelamatkan kita. Orang kafir saja diselamatkan oleh Allah di dunia. Adapun orang yang beriman bukan hanya di dunia, tapi diselamatkan di dunia dan di akhirat. Syarat yang kedua agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ittiba'. Masih ingat, Bu, ittiba' itu apa? Nih, wayahna ibu-ibu yang ditanya, karena udah disampaikan di kajian ibu-ibu. Apa, Bu, ittiba'? Masya Allah, betul. Syarat yang kedua agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang kita lakukan harus mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita beribadah dengan ibadah yang kita anggap itu ibadah, padahal Allah dan Rasulnya tidak memerintahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, kata Rasulullah, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Inilah dua syarat diterimanya amal ibadah kita. Jadi keliru ketika ada sebagian orang yang mengatakan, wah, badi ditamping tenaga tesawi si Allah. Kita harus berharap agar amalan kita diterima oleh Allah. Bagaimana caranya? Kita harus mengetahui syaratnya. Jangan sampai kita nanti di akhirat termasuk orang-orang yang menyesal, orang-orang yang merugi. Allah Ta'ala berfirman di akhir surat Al-Fatihah, yang mana senantiasa kita bacakan di setiap salat. Kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan-jalan yang telah Engkau beri nikmat. Di tafsir dijelaskan yang dimaksud jalan-jalan orang yang telah Engkau beri nikmat yaitu jalan para rasul, para nabi dan rasul, para sahabat, para tabi'in, itba'ut tabi'in, dan orang-orang saleh. Kita meminta kepada Allah setiap waktu agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Karena ketika tidak ada hidayah dari Allah, kita tidak akan
dapat hadir di majelis ini. Karena jika tidak ada hidayah dari Allah, kita tidak akan mampu untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Maka setiap kita sholat, usahakan fahami setiap maknanya, khususnya makna-makna yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Makna yang sangat agung. Ketika kita memahami, minimal mengetahui artinya, apalagi kalau mengetahui tafsirannya, maka solat-solat yang kita lakukan itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Yang mana kita tahu tidak ada manusia yang tidak pernah luput dari dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ibnu Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun." Semua anak cucu Adam itu sering berbuat dosa. Khatta' ini adalah sighah mubalaghah yang menunjukkan maknanya sering berbuat dosa, bukan sekali dua kali tapi sering. Wa khairul khatta'ina, dan sebaik-baik orang yang sering berbuat dosa, at-tawwabun, adalah orang yang sering bertaubat. Jangan sampai kita bertaubat hanya pas lebaran saja. Bertaubat setiap waktu, setiap hari. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membaca istighfar pada zikir pagi sebanyak 100 kali. Setelah sholat membaca istighfar setiap waktu. Dianjurkan agar lisan kita dibasahi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Setelah kita tahu bahwasanya syarat diterimanya amal ibadah itu 2. Yang pertama harus bertauhid, itu ikhlas, harus ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan tidak mengharapkan, justru Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk mengharapkan pahala. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk meminta kepada Allah surga tertinggi, surga Firdaus al-A'la. Adapun makna ikhlas di sini adalah at-tauhid. Maka kita perlu mendalami syarat yang pertama, yaitu ikhlas. Yang mana ikhlas itu tauhid. Yang mana sudah beberapa kali saya sampaikan, dan memang perlu ini sering disampaikan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah tauhid ini, bahkan semua rasul menyampaikan dakwah ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghabiskan waktunya di Makkah sebanyak 13 tahun kurang lebih. Dan tentunya ini ada khilaf di antara kalangan ulama ahli sejarah. Kurang lebih 13 tahun Rasulullah SAW mendakwahkan dakwah ini, dakwah tauhid. Kenapa? Karena ketika tauhid ini sudah tertancap di dalam dada kita, sebesar apapun rintangan dan tantangan dalam menjalankan perintah-perintah Allah, karena ketauhidannya sudah kuat, tidak akan terasa berat. Termasuk datang ke masjid untuk laki-laki menjalankan salat 5 waktu secara berjamaah. Jika tidak ada uzur syar'i, uzur syar'i bisa berupa sakit yang berat. Ketika safar itu uzur syar'i. Tapi ketika ada di rumah, dia mendengar suara azan, tapi seolah-olah dia mengabaikannya.
dia mengabaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala, wa'iyadu billah. Bagaimana dia ingin masuk surga sedangkan panggilan Allah Subhanahu wa taala di mana-mana dia tidak memperdulikannya. Mudah-mudahan kita semua dan juga keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman. Ini yang diseru oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Yang beriman kepada Allah dan Rasul. Kata Allah, "Qu", jagalah kalian. Jagalah diri kalian. Wa ahlikum, dan keluarga kalian, nar, dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Patung yang dibuat dari batu itu termasuk bahan bakar api neraka. Oleh karena itu, takwa adalah sebab mendapatkannya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah sebab selamatnya kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa adalah orang yang keimanannya kokoh, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang habis-habisan mendakwahkan dakwah ini, yaitu dakwah tauhid. Karena tauhid dan syirik ini dua hal yang berbeda. Tidak bisa keduanya disatukan. Orang yang berbuat syirik itu dia bukan tidak beribadah kepada Allah. Orang tersebut beribadah kepada Allah. Justru karena dia beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah, dia dikatakan syirik. Dan syirik ini sebagaimana yang kita tahu merupakan dosa yang paling besar. Sedangkan tauhid merupakan ibadah yang paling agung. Pada kesempatan kali ini yang waktunya mungkin tidak cukup, insyaallah akan saya sampaikan sedikit demi sedikit di setiap kesempatan. Saya akan rutin ya. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan menyampaikan menggunakan syarah Al-Usul As-Salasah yang mungkin ini terlalu panjang. Saya mencari kitab yang lebih ringkas dari ini, dari kitab Al-Usul As-Salasah. Yang saya buka adalah kitab Tauhid Al-Muyassar, kitab tauhid yang mudah, yang mana penyampaian dalam kitab ini dipermudah supaya kita mudah memahaminya. Pembahasan yang pertama yang ada di kitab ini adalah tentang pengertian tauhid. Secara bahasa tauhid diambil dari tauhid merupakan masdar dari wahada yuwahhidu. Wahada yuwahhidu syai', menjadikan sesuatu satu. Sedangkan menurut istilah syariat, tauhid adalah ifradullah ta'ala birrububiyyah wal uluhiyyah wal asma' was sifat. Menurut istilah syariat, tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyah dan uluhiyahnya dan nama dan sifat-sifatnya. Oleh karena itu tauhid terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah
tauhidur rububiyah. Yang kedua, tauhidul uluhiyah. Dan yang ketiga, tauhidul asma was sifat. Pengertian dari ketiga bagian tauhid ini, yang pertama tauhidur rububiyah adalah ifradullah azza wa jalla bil khalqi wal mulki wat tadbir, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan dan dalam kerajaan dan juga dalam pengaturan alam semesta. Ini pengertian tauhid rububiyah, yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Kita meyakini bahwasanya semua yang ada di alam semesta ini hanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tauhid rububiyah. Dan tauhid rububiyah ini diyakini oleh orang-orang musyrik Arab pada waktu itu. Mereka meyakini bahwasanya yang menciptakan, yang merajai dan yang mengurus alam semesta itu Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian tauhid rububiyah. Ada juga pengertian lain, ifradullah azza wa jalla bi af'alihi. Maknanya sama. Pengertian dari tauhid rububiyah, pengertian yang kedua adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya. Itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menciptakan alam semesta dan seisinya, yang merajai. Ini merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian tauhid rububiyah. Kita meyakini bahwasanya semua perbuatan ini adalah tidak dapat dilakukan kecuali oleh Allah saja. Di antara dalilnya adalah ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah, sesungguhnya milik Allah, sesungguhnya semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua urusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walillahi mulkus samawati wal ardh. Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amma yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah qul afala tattaqun. Allah Ta'ala berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad, man yarzuqukum minas samai wal ardh. Siapakah yang telah memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku as-sam'a wal absar. Atau siapakah yang memberikan pendengaran dan penglihatan? Wa man yakhrujul hayya minal mayyit. Dan siapa yang telah mengeluarkan kehidupan dari kematian? Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapa yang telah mengeluarkan kematian dari kehidupan? Wa man yudabbirul amr. Dan siapakah yang mengurus seluruh urusan? Fasayaquluna Allah. Maka mereka semua akan mengatakan Allah. Bahkan orang musyrik pun mengatakan Allah. Faqul, maka katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrik, afala tattaqun. Apakah kalian tidak bertakwa kepada Allah? Karena orang-orang musyrik ketika ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, mereka mengatakan Allah. Lalu kenapa engkau masih menyembah selain Allah?
kalau kalian meyakini bahwasanya yang menciptakan langit, yang mengurus alam semesta ini Allah, kenapa kalian tidak bertakwa? Bertakwa adalah beribadah, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Itulah tauhidur rububiyah, yaitu kita mengesahkan dalam semua apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penciptaan, ya, kerajaan dan pengurusan alam semesta. Semuanya dilakukan oleh Allah, bukan oleh selain Allah. Yang kedua adalah tauhidul uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah ini dinamakan juga tauhidul ibadah. Apa itu tauhidul uluhiyah? Tauhidul uluhiyah huwa ifradullah azza wa jalla bi af'alil ibad. Kalau tadi tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah. Nah, kalau ini tauhid uluhiyah adalah kita mengesahkan Allah dengan perbuatan kita sebagai hamba-Nya. Contohnya adalah seperti salat. Jadi kita salat ini adalah bukti bahwasanya kita mentauhidkan Allah. Orang yang salat dia adalah orang yang mentauhidkan Allah. Karena makna dari tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan hamba, dengan perbuatan ibadah hamba. Makanya tauhid uluhiyah ini dinamakan juga tauhidul ibadah. Mentauhidkan Allah, mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadahnya adalah salat. Kita salat, tidak boleh kita salat kepada selain Allah, seperti salat kepada kuburan, salat kepada mayit, salat kepada pohon, tidak boleh. Hatta salat kepada Rasul dan kepada malaikat tidak boleh. Rasul manusia yang paling dekat dengan Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah. Malaikat Jibril, malaikat yang paling dekat dengan Allah. Tidak boleh kita beribadah kepada makhluk. Maka inilah makna dari ikhlas, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Wassiyam, di antara contoh mentauhidkan Allah dengan perbuatan hamba adalah berupa ibadah puasa. Betapa banyak orang yang rela tidak makan, tidak minum bukan untuk Allah, untuk selain Allah. Ada yang puasa demi patung, atau untuk seperti puasa mutih supaya dia dapat kekuatan. Ini adalah puasa-puasa yang dilakukan bukan ikhlas karena Allah. Kemudian di antara contoh ibadah lainnya adalah al-hajj. Ketika seseorang pergi haji, di antara cobaannya adalah dia ingin terlihat oleh orang lain. Apalagi di zaman sekarang bisa sambil selfie, di-share status di depan Ka'bah, atau bisa sambil live. Ini bisa jadi keluar penyakit riya. Kita tahu riya ini adalah bagian dari syirik. Karena syirik itu terbagi dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Nah, riya ini termasuk syirik kecil. Kalau syirik besar itu merupakan dosa besar. Bisa menyebabkan selamanya berada di neraka. Ketika orang yang melakukannya tidak sempat bertaubat di masa hidup. Sedangkan syirik kecil tidak sampai, tapi tetap itu merupakan dosa syirik. Yang kita tahu syirik merupakan dosa besar, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Itulah di antara cara mentauhidkan Allah dengan perbuatan hambanya berupa ibadah. Wa tawakkal
di antara ibadah, di antara contoh ibadah adalah bertawakal. Apa itu bertawakal? Bertawakal adalah menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan semua urusan kepada Allah bukan berarti kita tidak berusaha. Contohnya kita lapar, kita diam saja, kira-kira kita kenyang atau tidak, Bu? Tidak. Yang ada mati kelaparan. Contoh yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita ke pasar pakai motor, motornya disimpan, kuncinya nggak diambil, nggak dibawa kuncinya, nggak dikunci. Kita katakan kita bertawakal kepada Allah. Apakah tawakal seperti ini benar? Tawakal seperti ini tidaklah benar. Yang benar adalah ketika kita membawa motor ke pasar, motornya dikunci, bahkan dikunci leher, kunci ganda kalau bisa, dititipkan ke tukang parkir. Setelah itu kita bertawakal kepada Allah. Ketika kita sudah berusaha dengan mengunci, dengan menitipkan, tiba-tiba qadarullah, sudah ditakdirkan oleh Allah, motor kita hilang. Baru di sana kita bertawakal. Kita menyerahkan semua urusan kepada Allah. Itu sudah menjadi takdir. Karena takdir itu ada takdir baik, ada takdir buruk. Takdir baik ketika menimpa kepada kita itu adalah ujian. Apakah kita mampu bersyukur atau tidak? Takdir buruk juga sama ujian. Ketika menimpa kita takdir buruk, Allah ingin tahu apakah kita bersabar atau tidak ketika diberikan ujian tersebut. Itulah di antara contoh mentauhidkan Allah dengan amal perbuatan hambanya. Wan nadar, di antara contoh lainnya adalah nadar. Nadar ini juga ibadah. Jadi ketika seseorang bernadar, maka dia wajib menunaikan nadar tersebut. Tapi seorang mukmin dianjurkan tidak sering bernadar. Kenapa? Karena dia akan melakukan suatu amal kebaikan ketika nadarnya terpenuhi. Ketika nadarnya tidak terpenuhi, dia tidak melakukan kebaikan. Makanya lebih baik kita berbuat baik dan kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan atas semua urusan kita. Wal khauf, ini al khauf, rasa takut termasuk ibadah. Kita merasa takut dari siksa Allah. Kita merasa takut dari siksa kubur. Kita merasa takut dari fitnah kehidupan dan kematian. Ini adalah rasa takut yang dapat menjadikan kita bertakwa kepada Allah. Ini ibadah, rasa takut seperti itu. Adapun rasa takut tabii, manusiawi seperti takut begal, takut ular, ini tabii, tidak masalah. Tapi rasa takut kepada Allah, jika tidak ada rasa takut kepada Allah, maka seseorang tidak akan merasa takut ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika dia sedang sendirian. Mungkin ketika di depan orang dia tidak berani berbuat maksiat, tapi ketika sedang sendirian dia bermaksiat kepada Allah, wa iyadu billah. Warraja, di antara contoh ibadah adalah mengharap. Raja itu mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara contoh ibadah. Yang terakhir, karena waktunya tidak cukup, kita cukupkan sampai 2 poin saja. Yang pertama tadi tauhid rububiyah, yang kedua yang sedang kita bahas tauhid uluhiyah. Insyaallah nanti yang ketiga tauhidul asma wa sifat kita bahas. Di antara contoh ibadah yang terakhir adalah al-mahabbah, kecintaan. Yang mana di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasanya kecintaan ini ada 2. Ada kecintaan yang dapat mendatangkan ketenangan di dunia dan di akhirat, dan ada kecintaan yang dapat mendatangkan kegelisahan, gundah gulana, sempitnya hati, kehinaan di dunia dan di akhirat. Yang mana kecintaan yang pertama tentunya adalah kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Oleh karena itu
kita tidak boleh mencintai diri kita ataupun mencintai orang lain melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Kenapa? Karena ketika kita mencintai seseorang atau mencintai diri kita melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka kita akan melakukan apa saja yang diinginkan oleh diri kita, apa saja yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Padahal kita tahu Allah Ta'ala berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu senantiasa memerintahkan dirinya untuk melakukan keburukan. Sedangkan ketika orang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya terhadap dirinya sendiri, maka apapun perintahnya, apapun larangannya, maka dia akan berusaha taat terhadap perintah dan larangan dari Allah dan Rasul. Inilah kecintaan yang dapat mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan tausiah singkat ini menjadikan penyejuk hati kita, menjadikan nasihat untuk diri kita, khususnya untuk anak pribadi, agar kita yang tadinya lalai dalam mengingat Allah, yang tadinya ibadah kita hanya mengharapkan pujian dari manusia, setelah kajian ini kita menjadikan semangat ibadah kita ikhlas karena Allah. Karena riya merupakan bagian dari syirik kecil. Sedangkan syarat diterimanya amal itu harus ikhlas, bersih dari riya. Ikhlas harus bertauhid, tidak boleh syirik. Kita beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, kita harus melakukan ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah mengancam orang yang mengada-ngadakan suatu amalan. Kata Rasulullah, barang siapa, saya lupa lagi hadisnya, maknanya saya masih ingat. Barang siapa yang mengadakan suatu amalan dengan sengaja, membuat suatu amalan baru yang sengaja. Ingat, alhamdulillah. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa alaihi amruna falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Rasulullah, barang siapa yang membuat suatu amalan yang baru yang belum pernah dicontohkan olehku, kata Rasulullah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiaplah tempat duduknya di dalam neraka. Ini adalah ancaman dari Rasulullah bagi orang-orang yang melakukan amalan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya kita berlindung kepada Allah dan kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah, petunjuk, agar kita tidak terjerumus ke dalam amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.